Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Dan tenan, Cak. Lihat nih, Ibe sekarang di depan sampai nih apa nih? Ibe langsung melaporkan dari Astra Honda Motor di Cikarang. Ini adalah Honda New CBR 150R yang terbaru. Dan setelah lihat secara langsung, jangkrik tenan Kang Mas. Lihat aja nih, bener-bener udah kayak 250 cc. Hanya mengganti swing armnya, ini versi modif, Cak, ya, custom. Dan juga mengganti dari rem cakram depan dengan lebih gede. Ini bener-bener udah kayak 250 cc. Dan tenan. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Ibe akan share kesampaian semuanya mengenai sosok. Kita review secara detail Honda New CBR 150R langsung dari Cikarang. Oke, pelan-pelan, Cak, ya. Nah, ini yang sudah IWB share kesampaian semuanya dalam bentuk terawangan yang sudah tergamblang jauh. Dan memang, Cak, ini ya oke, di luar daripada spesifikasi mesin yang menimbulkan kontroversi, karena sampean tahu kan, debat sangat waduh seru banget lah mengenai engine-nya. Kita akan pelan-pelan aja. Kita akan bahas desainnya dulu. Pertama ada first impression dari motor ini, bener-bener beda banget. Jadi bukan seperti 50 cc yang kita kenal, bukan seperti generasi sebelumnya. Ini hampir semua sisi terlihat perfect. Mungkin hanya satu poin ya, dimana di sini terlihat sedikit dangak ya. Jadi kalau sampean mau nanti ya, kalau seandainya sampean beli, Cak, sampean turunin aja nih suspensinya, pasti makin keren. Tapi tenang, Cak, itu pelan-pelan. Kita akan bahas dari depan dulu. Ini adalah warna yang black dan red ya. Jadi warna ini keren. Ini adalah warna ikon dari CBR jadi ngomong jadi kayak beli pecah saking excitingnya. Nah, iki. Jadi sampean perhatikan saja dari depan, Kang Mas. Di depan ini benar-benar totally like 250 cc. Sangat mirip. Bahkan sama lihat aja nih dari sampingnya ya kan, dari lampu-lampunya, dari ini lidahnya sini, lihat. Saya kelihatan kan di sini lidahnya, dan lidahnya itu warna merah ini ya, di bawahnya ini di clear warna black glossy. Jadi ini glossy semuanya. Lalu di sini juga LED-nya kalau kita lihat tuh ada ada 6 titik ya, seolah-olah ada 6 titik. Kita coba nyalakan, Cak. Nah, kalau dinyalakan secara default dia akan nyala langsung bagian lampu dekatnya. Di lampu dekatnya itu yang kiri kanan, Cak. Kelihatan nggak sampean? Nah, ini lampu dekatnya kiri kanan, ini ya DRL-nya. Jadi DRL-nya itu nyala putih secara default, dan kalau lampu jauh dia bisa mereka lihat di sini nih. Terus nih lampu jauhnya. Jadi lampu jauhnya itu dia bagian luarnya, kiri kanan luar sini. Kayak gitu, Cak. Oke. Jadi lampu dekat yang sini, yang kiri kanan, yang senternya, kemudian yang lampu jauhnya yang kiri kanan yang paling luar. Jadi kelihatan jadi lebar kalau dinyalakan high beam-nya. Kita akan coba untuk yang lampu sen, Cak. Lampu sen, Kang Mas. Nah, ini lampu sennya, Cak. Lanjut ya. Jadi kalau lampu sen dinyalakan, seperti yang Ibu sudah share sampai dalam bentuk terawangan sebelumnya, dia akan menyala warnanya adalah warna kuning ya. Jadi menjadi satu, terintegrasi, keren banget. Udah kayak CBR 150R banget nih kalau dari atas seperti ini ya. Jadi ini versi compactnya lah kita sebutnya. Kita matikan. Ini dari atas seperti ini. Nih lihat nih. Oke, sama lihat aja dari atas. Dari atas. Dan kalau kita lihat dari dekat, Cak, ini seperti ada garis di sini tarik oleh Honda ya. Kemudian di sini ada bolong-bolongan dan tertulis Honda di sini, visitnya. Dan visitnya ini di sini ada tebel di bagian sininya. Jadi terlihat lebih solid, tebel. Dan kalau kita perhatikan lagi di bagian bawahnya ini ada tulisan CBR. Jadi CBR, dan untuk sistem mekanisme dari spionnya masih sama dengan sebelumnya. Jadi ini 360 derajat, Cak. Bisa putar-putar muter ini ya. Jadi kayak gini tuh. Ya kan? Jadi ini sistem mekanisme masih sama seperti sebelumnya. Nah, jadi ini fleksibel banget. Sejak dari K45N sudah menggunakan ini, Cak. Sejak dari CBR 250RR. Oke, jadi kalau dari samping begini, untuk yang warna merah ini, Cak. Dan warna merah ini memang yang warna hitam dan merah ini memang kombinasi yang angker. Jadi kita ngelihatnya tuh kayak gini, Cak. Kita lihat dari samping begini, mungkin hanya ini aja Baby bilang ya. Jadi kalau kita looks-nya tuh benar-benar kayak CBR 250RR. Suspensinya 37 mm dengan SOA SFFBP yang BBC ada share kesampaian semuanya. Jadi kuningnya, lihat nih kuningnya. Kuningnya tuh ada kontur-konturnya kalau kita lihat dari dekat. Nah, kayak gini. 37 mm dengan SFFBP, separate function fork big piston, pasti akan membuat motor ini stabil banget. Kita akan buktikan nanti. Bahkan dari bottomnya sini juga shape-nya itu benar-benar kayak 250 cc. Jadi benar-benar gila di Honda nih. Ini ada sensor speed, ini bukan ini ya, sensor ABS, ini sensor speed.
dan termasuk ABS juga jadi satu sih ini ya. Jadi sensor speed dan ABS, dan ini Nissin menggunakan Nissin 2 piston, masih wave seperti biasa. Rem disc brake-nya masih wave, dan juga untuk pelek-peleknya ini masih sama dengan sebelumnya, warna hitam. Hitamnya hitam Dove. Kayak gini sosoknya, Cak. Lalu nah, untuk kolong-kolongnya masih sama. Di sini tidak ada cover, jadi ngeblong. Jadi kayak versi-versi sebelumnya juga sama. Lalu kalau kita lihat dari samping sini, Cak, ini kelihatannya gila nih. Di sini ada bolongan di sini, Cak. Ini ada bolong nih. Mungkin nggak kelihatan nih sampeannya. Ibu akan sorot buat sampean yang warna merah kali ya, jadi biar kelihatan. Oh, nanti aja deh. Kita lihat yang merah dulu. Nah, kalau merahnya ini. Nah, jadi merahnya ini bolong. Ini bolong ya. Jadi ada shape ditarik sini, lekuk-lekungannya kelihatan nggak sampean? Bolong dari sini langsung. Kemudian ini terkoneksi sampai ke belakang, Cak. Nih, dia terkoneksi hingga belakang sini. Jadi ini bolong, jadi ini benar-benar sepertinya memang untuk aerodinamika ya. Itu ngeliatnya tuh demikian. Dan bolongnya ini memang ada kisi-kisi di dalamnya. Jadi Honda berusaha untuk mendistribusikan angin supaya lebih maksimal untuk cooling system. Dan ini keren ini, Cak. Wih, gila, di sini ada 2 layer. Jadi sini lebih kekar ya. Tekukannya lebih tajam, lebih kekar. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, boom. Ini sininya ini mekar sini, Cak. Ya. Jadi kita akan lihat pelan-pelan nih, supaya sama tidak bingung. Dari merah dulu deh ya tadi ya. Ibu jadi bingung nih mulai dari mana. Nah, jadi gitu. Nah, ini warnanya yang hitam dan silver ini semuanya glossy ya, Cak ya. Jadi ini semua glossy dan tulisannya CBR warna silver shape-nya. Lihat sama lihat tekukannya, gila ini bener-bener beda banget sama sebelumnya. Ini banyak layer. Dan justru ya, bahkan kalau Ibu bilang ya, dibandingkan dengan 250 cc-nya aja, kerenan ini ya kalau kita lihat dari lekuk-lekukannya. Kemudian kalau sama lihat di sini juga ada bolongan, ini ada kisi-kisi juga bolongan. Dan juga di sini sama lihat engine masih sama crankcase-nya, karena memang engine-nya ini masih 17,1 dan torsinya 14,4 Nm. Honda masih percaya diri, hanya bedanya dia sudah assist super clutch dan juga perombakan pada knalpotnya, Cak. Knalpotnya solusi berbeda. Ya, kemudian juga airbox-nya juga berbeda. Nah, kalau kita lihat dari samping begini. Tuh, sosoknya. Oke, sampean simpulkan sendiri sosoknya. Oke, Cak. Dan ini di bawahnya juga footstep-nya masih sama. Spring return. Footstep-nya di sini. Dan juga di sini belakangnya ini buat footstep belakang juga masih sama sebelumnya. Jadi ini adalah part yang sama. Oke. Ya, masih keren ya. Knockdown punya. Dan Bibi yang suka ini di bagian sini, Cak. Ini asli ini. Benar-benar kayak, jadi ditarik sama desainer Honda itu, ditarik dari sono ke sini tuh semakin apa ya? Runcing. Jadi selaras semuanya sampai ke belakang. Bahkan bagian belakangnya pun ya, kalau kita lihat bagian buntutnya ini, kalau kita lihat secara dekat bertekuk-tekuk. Jadi tekukan ya. Bertekuk-tekuk, sini ada tekukan. Jadi semuanya tuh berkotak-kotak, menyudu-nyudu dan ini lebar banget. Jadi kalau kita lihat dari aslinya itu lebar dia, melebar itu kiri kanannya. Nah, kalau kita lihat dari zoom out, kayak gini. Jadi melebar dan pipih. Bisa melihat nih. Tuh, pipih, lancip, tarik, enak banget lihatnya. Gila, ini desainer Honda tuh makin jos ya. Kita harus akuin ya, di luar sekali lagi ya, engine sampean pasti lebih tahu lah. Sampean kan pengen yang engine-nya yang gede, tapi ternyata survei dari Honda mengatakan sudah cukup. Nah, kalau dari samping begini, Cak. Jadi dari samping bawah, nih lihat nih, dari tangki-tangkinya menjulang ya, jadi tinggi. Kurang lihat begini, tuh. Nah, jadi ini sudah full kondom, cover ya, bisa saya kesampaian semuanya. Sekarang kita akan coba nongkrong di atas ya, Cak. Jadi biar sampean dapat gambaran, oke? Jadi kalau kita looks-nya, motor ini memang lebih gampang dibandingkan sebelumnya. Ibu harus katakan demikian karena banyak tekukan-tekukan yang bikin feel-nya, apalagi di sininya nih. Jadi bagian tangkinya tuh kayak apa, Cak? Kita bosonnya tuh kayak mengkungkrung ke atas itu. Jadi tarik ke atas dan ini bikin feel-nya jadi lebih gambot. Oke, kita nongkrong, Cak ya. Nah. Oke, jadi Cak, kalau kita ngelihat motor ini atau kita ngerasain di atas motor ini, feel-nya adalah joknya empuk ya. Feel-nya joknya empuk, lebar. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kalau untuk feel dari tangkinya, jadi ketika lihat tangkinya itu melebar besar gitu.
Ini yang membuat apa ya? Karena dengan kondom ini membuat pabrikan fleksibel untuk meracik sebuah desain yang lebih muskuler, dan terbukti saat ini Ibe katakan kita seperti bukan nongkrong di motor 150 cc. Jadi feel-nya tuh kayak gini, ditarik tengahnya, galak, dan kalau kita nongkrong di atasnya begini, kita bisa meraih stang dengan sangat santai. Ini adalah kelebihan daripada CBR 150 RR. Sorry, 150 RR, CBR 150. Jadi ini kelebihan dari CBR 150. Dan inilah positioning yang dilakukan oleh Astra Honda Motor pada CBR 150 ini. Jadi mereka nggak latah, mereka tetap mempertahankan feel dari riding santainya. Nih, sama lihat nih. Ini Mas sampean touring pakai ini betah banget berlama-lama ya. Jadi plus minus pastinya, kalau orang ada yang suka under yoke, ya monggo ada lainnya. Kalau ini upper yoke untuk santai touring, yang penting buat pacaran ya sini cocok sesampean ya kan, karena santai begini. Ya ini cocok banget ya. Jadi seperti ini. Kita lihat dari lampunya, Cak. Sambil lihat dari lampunya. Kalau kita nyalakan pada kondisi default, nah, jadi seperti ini sosoknya. Dan kalau kita nyalakan dari lampu senya akan berubah warna, Cak. Nah, kayak gitu. Oke. Lalu kita kalau pengen lampu dim, nah, pas beam ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, kalau kita lampu jauh begini. Jadi artinya untuk lampu defaultnya itu dia di bagian tengah. Sementara untuk lampu jauh kiri kanan. Jadi memang keren banget Kang Mas. Kita akan coba nyalakan ya engine-nya. Dan terbukti ternyata memang suara dari knalpotnya lebih ngebas, Ibu ngerasanya. Lebih ngebas, Cak, dibandingkan sebelumnya. Jadi Honda melakukan perombakan konstruksi knalpot yang baru ini untuk resonansinya lebih baik dan feel-nya juga memang beda. Ya, suaranya enak. Empuk. Empuk asli. Kita akan coba nanti pas review nanti. Dan sebagai informasi, Cak, suspensi depan upside down SSBP dengan ukuran 37 mm, sementara belakang itu monoshock rolling. Tapi untuk yang generasi baru ini memang Honda tidak menggunakan atau tidak memberikan adjustable. Jadi kalau saya memperhatikan di sini, looks-nya masih sama, dia warna merah. Tapi kalau untuk adjustable-nya udah nggak ada. Jadi udah nggak adjuster lagi. Tapi sekali lagi, menurut Honda ini adalah hasil survei di mana ternyata hampir 95% dari pengguna CBR 150R itu nggak pernah melakukan adjustable di bagian belakangnya. Makanya mereka istilahnya menghilangkan saja, bisa dialokasi buat suspensi upside down. Jadi memang plus minus, dan yang pasti, Cak, aduh, keren banget asli. Saman kayak bukan lihat 150cc, desainnya mantap. Kita akan coba untuk nongkrong di motor ini ya, Cak. Sekali lagi ngulang, tadi ada video masuk, telepon masuk. Nah, gini, Cak, posisi ridingnya, Cak. Posisi ridingnya ini kalau kita di atasnya, ya, feel-nya yang dirasakan adalah memang sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi bedanya apa? Kita serasa meluk tangki, Cak. Jadi tangki di sini gede, mekar kiri kanan, ya. Jadi feel-nya tuh kayak apa ya? Dia ngerasa sudah kayak melompat dari sebelumnya. Jadi big bike look-nya terasa banget di sini. Sama pasti kalau lihat AC-nya pusing, dijamin puyeng, Cak. Jadi Honda membuat sebuah desain yang mekar kiri kanan, oke? Dan tapi di bagian sini, di bagian paha sampean ini masuk ke dalam. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini, dan ketika kita meraih setang pun ternyata relax. Jadi dengan keputusan upper yoke jadi under yoke. Ini benar-benar Ibu rasa cocok banget tuh sampean harian. Ya. Jadi oke banget sih. Mungkin banyak yang mengatakan kenapa nggak under yoke? Ya, under yoke pasti begini, Cak, akan capek. Toh juga kalau sampean under yoke ada beberapa rival lainnya menggunakan under yoke. Jadi artinya Honda sepertinya memang memberikan diferensiasi buat sampean semuanya. Saya lihat aja dari sini ya, dari kontur-konturnya, dari feel konsol speedometer. Jadi feel-nya terasa, big bike-nya terasa. Kira-kira ada Showa SFBB, ini saya memperhatikan. Ini benar-benar plug seperti yang dimiliki oleh Ninja JX5R. Bedanya kalau Ninja kan tulisannya kalau nggak salah warnanya ininya hijau kalau nggak salah ya. Bibi lupa ingat ya. Nah, kalau ini biru, si green to hijau ya. Sama banget, gila nih Honda nih, parah. Sadis. Dan ini juga triple clamp-nya sama sampean semuanya. Ada lubang-lubang beda dasar sama semuanya sebelumnya. Sementara sebelah kiri ada pass beam, low beam, high beam, biasa. Sini klakson. Dan di sini ya kiri kanan. Ini masih belum ada hazard yang pasti, dan juga belum ada engine cut off. Engine kill-nya belum ada. Jadi masih starter biasa. Jadi Honda mengatakan bahwa memang ini dari dulu sekarang nggak ada, mereka alokasi buat yang di sini. Jadi gitu, Cak. Dan kalau kita lihat dari speedometernya, Cak, speedometernya secara default itu ketika belum dinyalakan sudah ada tulisan CBR sini, seperti illumination gitu, bukan illumination sih, kayak apa ya, ini emblem sih di dalamnya gitu ya. Jadi di dalam tenggelam gitu, dan kalau kita nyalakan, teng. Nah,
Displaynya masih sama seperti sebelumnya, di mana illumination-nya warna agak dark blue. Kemudian di sini ada merah-merahnya, dan di sini gear indikator. Kemudian di sini speed, bar dari BBM, jam, odometer. Kita lihat di sini nih. Ya, trip meternya ada, trip kilometer per liternya ada. Jadi di situ ada tulisan average. Jadi MID-nya, MID-nya ada. Nah, totalnya 4 km, trip A, trip B, kilometer per liter. Jadi gitu ya. Dan ini red line-nya biasa 11.000, masih sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan dari sini, konsolnya, dan Ibe yang sangat Ibe suka ya, adalah ternyata kalau kita lihat dari sini pun, kesan kopongnya itu minimalis. Jadi nggak terlalu, kesan kopong nggak terlalu terlihat. Walaupun ini mesin 150 cc, mungkin karena Honda dengan cara pintar meracik desainnya tuh kayak gini, lihat nih. Jadi diracik, nyambung, detail banget, dan baut-bautnya semuanya L. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak gini posisi ridingnya. Nah gitu Cak. Gila, ini mah udah bukan kayak, ini bener-bener kopiannya banget ini. Low high beam. Ini kopiannya, ini ada ABS, indikator ABS ini. Kopiannya bener nih. Jadi Honda sepertinya ingin mengupgrade para pemilik ya. Jadi para pemilik Honda yang 150 cc CBR itu biar naik secara gengsinya ya, ngerasa. Dan kalau lihat dari sini kayak gini Cak, lihat nih. Jadi ini mekar kiri kanan. Jadi saya bisa ngerasakan lah, dilihat. Jadi feel-nya tuh jadi kayak gede. Jadi kiri kanannya tuh gede, lebih mekar dibandingkan sebelumnya ya. Jadi kiri kanannya Cak. Jadi kalau lihat kayak gini. Nah. Oke, dan untuk tangki bahan bakar, sorry lagi, fuel cap-nya masih sama. Ini kan versi aksesoris. Jadi yang depan seperti ini. Oke, kita akan melangkah coba yang belakang. Nah, saya memperhatikan aja sosoknya seperti ini. Nih lihat nih. Saya bisa lihat sendiri sama yang nilai. Tapi memang ya, ini makin lama makin cakep nih desainnya. Ini slim di sini Cak, slim dan joknya empuk ya. Joknya empuk, slim, dan di kiri kanannya mekar banget. Jadi feel-nya kayak big bag banget ya, big bag. Jadi mekarnya justru sama 250 cc kayaknya mekaran ini deh perasaan BB. Tapi asiknya dari samping dia tipis banget tuh. Jadi kayak gini. Wan, tolong nyalain Wan, nyalain itunya Wan. Nah kita akan lihat dari, nah kalau stop lampnya ketika dinyalakan default dia atasnya nyala. Ini yang breakingnya. LED Wan, nah gitu. Jadi ini sudah full LED. Dan kalau kita lihat dari lampu sennya, tolong Wan, lampu sen Wan. Lampu sen yang kiri. Nah, itu sama ya. Jadi lampu sennya masih sama dengan sebelumnya. Jadi dan LED juga, dan ini sudah ada penerangan dari plat nomor. Jadi mantap, asli. Sama LED asli makin pusing. Oke, matur nuwun Wan. Ini kalau lihat dari samping seperti ini, Cak. Wow, sampai nilai lekuk-lekuknya. Jadi kalau sampean perhatikan Kang Mas ya. Ya, kita bukannya lebay, memang keren, mau gimana Cak. Nih ya, ini dari sini tuh menekuk lagi. Kemudian di sininya ya, dari bokongnya ini Honda menarik tipis, kemudian di sini agak tebal, baru tarik lagi tipis. Jadi benar-benar agresif yang pasti. Dan kita akan ini yang warna ini ya, ini yang warna merah dan hitam. Iya. Ngedit. Dan yang ini adalah warna yang hitam. Warna hitam. Jadi warna hitam ini hanya ada hadir ini untuk warna yang matte ya. Warna matte ini hanya hadir pada versi yang ABS. Non ABS ini. Yang non ABS kalau nggak salah ini nggak ada tulisan ABS-nya. Nah, jadi warna hitamnya Cak, ini bener-bener matte, warna matte. Keren nggak? Tuh, Pak Haji Taufik aja TMC Vlog ngomong keren loh. Top banget. Jadi memang ini berubah total. Beli. Kita mainnya ingin aja lah. Petik. Jadi gitu Cak ya. Ini yang hitamnya, gila, hitamnya galak banget Mas. Ini hitamnya. Dan kalau kita lihat belakangnya Cak ya, kita lihat belakangnya. Kita samping belum nih. Jadi bingung nih WB mau review. Kenapa knalpotnya Cak? Jadi knalpotnya end cap mufflernya di clear warna dagri, glossy, dan masih sama di sebelumnya end capnya. Knalpotnya sama, tapi konstruksi dalamnya beda. Konstruksinya beda Cak. Jadi Honda mengatakan ada perubahan di sini supaya resonansi suara lebih bagus, lebih ngebas kata mereka. Dan juga kalau kita lihat di bagian swing armnya juga masih sama seperti sebelumnya. Ibu nggak usah terangin panjang lebar, model kotak yang pasti, tapi ada pemanis di sini kan cakep ya. Jadi adjusternya chain juga keren.
Desainnya dan masih single piston Nissin punya. Dan ini juga wave. Ukuran ban 130 IRC Roadwinner masih sama. Depannya juga 100 ya. Jadi kalau kita lihat begini. Nah, ini yang warna hitam campuran matte. Kita dari atas seperti ini. Tuh, jadi sampai biar pusing ya, sampai pusing nanti ngeliatinya. Ini adalah versi yang hitam. Dan warna hitam ini kalau kita lihat dari depan seperti ini. Hitam ini malah kelihatan banget kayak CBR 250 loh, bener. Jadi hitamnya nanti ada lagi yang sana lebih keren lagi. Ini yang warna black matte dan glossy. Jadi yang depannya matte, yang belakang glossy. Dan kalau kita lihat dari strippingnya minimalis banget, warna merah, tarikannya merah ya. Lalu ini loh, Yudi sangat suka di sini nih. Nih fendernya, Cak. Fendernya ini kalau kita perhatikan tebel banget bawahnya. Jadi menyesuaikan dari bottom dari suspensi upside-down-nya jadi lebih keker feel-nya. Jadi gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri seperti ini, rantai-rantai masih sama, nggak ada perubahan, sama sami mawon. Jadi kita lihat dari bagian belakang kayak gini. Ya, jadi sampean perhatikan aja Mas, biar sampean mumet. Nah, jadi sosok dari CBR 250 RR. 250 RR sampai salah ngomong, Cak. 150 maksudnya. Nah, itu yang hitam ini kombinasi, artinya untuk lidahnya warnanya hitam. Hitamnya glossy ya, nggak matte. Jadi sampean perhatikan ada sound CBR dan tekukannya. Jadi menekuk kayak ini WB jadi teringat CB500 ya, CBR 500 tuh sama kayak gini. Shape-nya tuh kayak ditekuk set gitu. Ini yang warnanya hitam. Sementara itu dari yang warna merah sama, lebih dasar sampean semuanya. Sosoknya kayak gini. Gila sebal lancip Kang Mas. Ini kalau kita lihat. Nah, wis. By the way, ini warna merah dan hitam. Dari atas seperti ini. Wes sampean simpulkan sendirilah, nanti IWB ngomong keren, nanti malah sampean bilang, wah IWB terlalu lebay. Ya enggak, emang keren gimana, Cak? Lihat nih. Tuh, ya kan? Dari atas seperti ini. Seperti ini dari atas. Nah. Wow, ini warna merah dan hitam. Jadi kalau kita ngerasa di sini, Cak. Sini, Cak. Aduh. Ininya nih loh, Cak. Tekuk-tekukannya. Kemudian di sini dari sisi luarnya kan, lalu di sini masuk lagi dalam ada kisi-kisi, ya kan? Tuh air fin gitu ya modelnya masuk kayak gini. Jadi memang no complaint sih kalau kayak gini tuh. Nah, ini warna red racing ya. Di warna red racing ini kalau kita lihat percampuran warnanya adalah merah dan putih, dan tulisan Honda dan warna heart juga di depan, kayak gitu. Nah, kita lihat dari depan seperti ini. Coba sampean persimpulkan aja, CBR 250 banget kan? Tuh. Mantap. Ini sampean cuma ganti swing arm, kemudian ganti knalpot. Udah. Orang akan lihat bahwa ini kayak CBR 250. Dan inilah Repsol Racing. Versi Repsol Racing, MotoGP Repsol. Nah, MotoGP Repsol ini adalah versi yang terbaru. Jadi mana dia dominan orange-nya dan juga dominasi putih. Sementara Repsol tulisan hitam dan di sini putih, ini merah. Semuanya ini basisnya color adalah orange yang pasti. Fendernya hitam. Ini tulisan ABS. Perhatikan aja dari sini. Tuh. Oke, jadi ini suppliernya kalau nggak salah ini Paco ya untuk ini peleknya. Roadwinner punya, dan ini dari samping seperti ini, lihat nih. Jadi ada bolongan-bolongan, sudut menyudut, semuanya dibuat sudut menyudut. Nih kalau dilihat dari samping kayak gini, sampai plototin aja lekuk-lekuknya, badannya, bodinya. Tuh sosoknya. Wih. Ini jujur ya, ini terkeren untuk IWB 150cc, desain terkeren ya. Ya sebenarnya Honda melakukan ini tidak sekali ini aja ya, karena dulu pada saat CBR 250R yang versi CBU, sama pasti ingat, ini juga sama untuk desainnya dengan 150cc. Ini kalau kita dari belakang seperti ini, yang lihat aja nih, tekuk. Jadi ini mekar kiri kanannya, nempel, tapi kemudian tipis. Nah kayak gini, set. Wan, kita tolong nyalain Wan, tolong Wan. Kita lihat dari sini yang agak jelas nih. Nah, jadi yang benar lurus dari belakang seperti ini, Cak. Oke, kita rem.
Nah, jadi gitu ya. Saya udah gambaran kan. Nah, lampu ininya, lampu sennya. Biar nyala aja Wan, nggak apa-apa Wan. Thank you Wan. Nah, ini dari sosoknya. Ini warna yang MotoGP series Repsol ya Cak ya. Ini tinggal gedein ban doang aja sampean udah kayak 250 banget mukanya. Tuh ya. By the way semuanya sudah share sampai spesifikasi dan lain sebagainya. Slipper clutch ya yang pasti. Dan detailnya udah share sampean lah. Jadi ini kita lebih ke sosok fisiknya. Nanti juga Ibi akan tes ke sampean semuanya. Seperti apa feel ridingnya. Ibi cukup penasaran dengan, lihat nih. Gede banget ininya, suspensi upside down-nya. Mantap. Upside down SFFBP seperti yang dimiliki ZX25R. Ini sebagai informasi Cak ya, untuk suspensi model ini di 250 aja yang CBR itu harganya berkisar 7 juta satu set. Artinya seharusnya SFFBP yang mau sampai angel. Yang big piston ini harusnya ya lebih mahal. Artinya Ibu cukup surprise sebenarnya Honda hanya menaikkan tipis untuk yang versi standar 35,9 juta. Sementara untuk versi ABS yang ini 40,6 kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya cukup worth it ya. Kalau sampean merasa terlalu tinggi bisa memilih yang versi yang standar 35,9. Nah, jadi warna hitamnya totally hitam dan hitamnya ternyata kombinasi Cak, kombinasi abu-abu. Jadi kalau saya melihat nih, di sini nih cekukannya lihat nih. Kalau kita lihat ini cakep di sini nih. Ini kayak ditarik apa di kayak masuk ke dalam gitu, seng gitu. Nah, kayak gitu. Nah, lihat dari atas seperti ini dan ini abu-abu belakangnya. Ini abu-abu belakangnya, glossy Cak. Dan nah lihat. Wih, lihat nih. Dari samping seperti ini. Sampai perhatikan aja sosoknya, Cak. Jadi yang depan ini black matte, sementara yang belakang glossy dan tertulis hanya CBR 150R dengan font yang sangat mirip. Jadi itu ya kabar buat sampean. Artinya ini warna-warna yang ditawarkan oleh Honda untuk CBR ini. Warna hitam, ya, hitam totally hitam, hanya ada striping merah CBR di sini dan juga di sini, ya kan. Lalu di sana yang versi Repsol Edition harga 40 jutaan. Ini juga harga 40 jutaan kalau nggak salah. Yang versi Red Racing. Kemudian yang sini ini adalah yang black and red. Nah, ini juga ada versi ABS dan non ABS-nya, jadi nggak usah khawatir. Kita bisa milih. Lalu di wah ini loh. Lihat nih peleknya lagi. Fender depannya tuh lebar gede, bener-bener kayak CB250 banget ini. Plek-tiplek Cak, boson nih Cak. Tembus beneran. Kalau di atas ini Cak. Sini ada kayak taring di sini, ya. Nggak terlalu kelihatan sih kalau yang warna hitam. Nih, sini. Nah, lihat nih, nih. Jadi kalau di atas seperti ini sosoknya. Nah. Jadi gitu, Cak. Ini ada kayak taringnya di sini. Lihat aja di atas seperti ini. Set. Nah, kayak gitu. Biar sampean puas. Ya. Dari atas speedometer. Ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Mungkin sekilas informasi, nanti Ibu akan share sampai semuanya untuk test ride-nya. Dan kita akan review untuk satunya nanti dalam video terpisah untuk versi modifikasi. Keren abis. Nah, okay. Kang Bro, piye Kang Mas, sampai sudah dapat gambaran semuanya kan? Sosok dari New CBR 150R dan setelah melihat langsung memang gendeng Cak, edan kentir tenan poe. Honda itu edan wis. Kok bisa-bisanya ya, ini bentuk desainnya benar-benar dibuat sedemikian rupa seperti 250cc dan memang Cak, aslinya, lihat aslinya tuh keren dan pendekatan dilakukan oleh Honda itu beda banget. Artinya walaupun mungkin dari look depannya sama, tapi dari sampingnya, dari detail-detailnya beda banget sama 250cc. Justru Ibu ngerasa bahwa untuk yang 150cc ini lukukannya tuh kayak lebih sporty gitu loh. Jadi ada kisi-kisinya yang bolong di bagian sampingnya. Ibu bisa share sama yang ini, ya. Jadi di sini ada bolongan menuju ke belakang dan seolah-olah yang membuat motor ini jadi lebih berlayar-layar dan sporty. Padahal ini sebenarnya menurut Honda ini desain untuk mengoptimalkan pendinginan daripada engine, jadi biar lebih stabil suhu mesin. Jadi sampai walaupun digunakan untuk kemacetan ria, kesusahan di jalanan yang ekstrim untuk suhunya, sampai tidak akan masalah dengan menggunakan CBR 150cc ini. Anyway, by the way busway, ya yang pasti sampai kalau lihat asli, jangan sampai ambrol menurut Cak. Ya mungkin ya, banyak yang istilahnya komen Cak WB itu gimana dong 150cc, sakit hati dong sebagainya. Loh,
Mas, ini kan upgrade dari bentuk desain. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali Honda seperti ini, karena mereka waktu 250cc satu silinder dulu kan juga pernah menggunakan engine yang sama, desain yang sama ya, 250cc dan 150cc. Jadi ini bukan yang pertama kali, jadi nggak usah kaget. Ya siapa tahu one day in your life ya, jadi bosnya Michael Jackson ya kan, one day in your life, next. Mungkin dari 250cc Honda akan mengupgrade desainnya, kita nggak tahu, who knows ya. Tapi yang pasti ini adalah the most handsome 150cc, the most membuat celangan ambrol ya, di luar dari engine pastinya. Karena kalau sampai pilih engine ya ini mungkin yang top speed ya. Kalau sampai nggak suka dengan motor yang inferior dari top speed, sampai bisa memilih di brand lainnya. Kan ada GSX-R, kemudian juga ada Kawasaki juga ada ya, Kawasaki mungkin yang SL juga murah-murah Cak, kalau sampai pilih top speed ya kan sekarang 35 juta dapat Kang Mas. Jadi kita nggak usah pusing. Dan juga ada R15 yang look-looknya kayak ya sama bongkok-bongkoknya bener-bener kayak moge beneran ya, terasa banget itu itu ada juga. Jadi monggo sampean memilih yang terbaik untuk sampean. Tapi kalau sampean suka motor yang buat ngeceng cakep ya, buat pacaran pas karena nggak terlalu bungkuk, ini kan posisi enak banget tadi IBB jajalnya, kemudian juga efisien dan juga yang pasti ya nggak usah kebut-kebutan lah, monggo sampean pilih ini karena looksnya bener-bener premium Cak, kelihatannya tuh mewah. Sampai heran IBB kok bisa itu plek-tiplek gitu. Walaupun IBB sih sebenarnya terawan kemarin juga udah tahu. Jadi ngomongnya Kang Mas ya, IBB akan share next untuk video modifikasi, sama lihat di sana itu. Nah, itu versi modifikasi keren banget asli, sampai pasti akan ngiler. Kita akan buat video terpisah dan juga IBB akan buat untuk video test ride-nya. Sampai tunggu saja di YouTube beneran. Matur nuwun, sampai selalu setia mantengin IBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Cak, sampai share, like, and subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat mau tuh saya belibet ngomongnya Cak. Ya, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaskandos.